Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dulu ya, perkenalkan nama saya Waditanto ya, biasa dipanggil Pak Wahyu. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran web tentang pengukuran CVP ya, lebih tepatnya adalah pengukuran CVP. Jadi pengukuran CVP itu adalah ada yang tahu? Pengukuran CVP itu adalah pengukuran tekanan vena sentral ya, atau yang mengarah ke atrium kanan. Itu ya. Jadi pengertiannya adalah pengukuran tekanan vena sentral atau pengukuran tekanan CVP. Jadi Anda tidak memasang tapi hanya mengukur. Indikasinya pada pasien apa saja? Kelebihan pada pasien yang jelas, pada pasien yang dilakukan operasi besar ya, terus kemudian kegagalan jantung, gagal ginjal, terus kasus kecelakaan dengan perdarahan masif ya, karena untuk mengetahui apa volume ataupun tekanan pada vena ya, yang mengarah ke atrium kanan. Venanya apa saja? Yang pertama adalah vena subclavia. Ya, subclavia itu vena yang paling dekat menuju dengan atrium kanan. Ya. Terus kemudian ada vena jugularis eksterna dan interna. Ya, terus kemudian ada vena basilika yang berada di lengan. Ya, kesemuanya ketiga-tiganya itu mengarah ke atrium kanan. Ya. Oke, jadi saya ulangi, fungsinya adalah untuk mengukur tekanan vena sentral, ya, yaitu vena jugularis eksterna interna, vena basilika, vena subclavia yang mengarah ke atrium kanan. Dengan indikasi adalah pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, gagal jantung, terus kemudian post-op dengan yang operasi besar ya, terus kemudian pasien dengan perdarahan masif. Oke. Terus kemudian pengukuran pasti ada nilainya atau angkanya ya. Berapakah nilai normal tekanan vena sentral? 4 sampai 10 cm H2O atau 4 sampai 15 cm H2O. Kenapa kita menggunakan satuan cm H2O? Karena yang kita ukur adalah cairan dan kita menggunakan apa? Cairan ini. Jadi satuannya adalah cm H2. Adapun prasat ini sifatnya adalah bersih, ya, bersih. Ya, kita hanya mengukur tekanannya, kita tidak melakukan proses pemasangan. Ya. Alat-alatnya apa saja? Manometer ya. Kita lihat di sini ya. Ini dia manometer ya. Ini manometer ya. Terus kemudian yang sudah terpasang dengan stopcock 3-way namanya ya, stopcock 3-way ya. Terus kemudian ada water pass untuk menentukan titik nolnya ya, untuk menentukan titik nol ya. Titik nolnya adalah letak sejajar dengan atrium kanan. Di ICS berapa? 2 mid aksila ya.
mid axial YJS 2 untuk menentukan zero pointnya atau titik nol sebelum kita melakukan pengukuran tekanan CVP. Harus dicek titik nolnya dulu sudah benar atau belum, ya. Oke, terus kemudian kita butuh jelas cairan infus. Ini sudah ingat semua alat ini ya, infus kemudian stopcock 3W ini sudah menempel di pasien ya. Kita hanya mengukur, yaitu memasang manometer ya. Terus kemudian kita ukur zero pointnya, yaitu titik lurus antara letak atrium kanan atau berada di YJS 2 mid axial dengan titik 0 ini ya. Harus kita pasang manometernya karena nilainya biar sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tanoto, biasa dipanggil dengan Pak Wahyu ya. Di sini saya akan melanjutkan penata laksanaan pengukuran tekanan vena sentral ya. Berikut set-setannya ya. Jadi posisinya nanti pasien sudah terpasang CVP dengan infus, kemudian kita hanya mengukur saja tekanan vena sentralnya ya. Langkah pertama, inform consent ya. Baik, yang saya lakukan, permisi Bapak, perkenalkan nama saya Wahyu Tanoto, saya perawat di sini akan merawat Bapak. Berikut ini nanti akan saya rawat Bapak adalah mengukur tekanan vena sentral Bapak. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, mohon kerjasamanya ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian, nah, posisinya tangan memposisikan pasien ya, yaitu tangannya diangkat ke atas untuk menentukan apa? Tahap pertama adalah menentukan zero point atau titik nol, yaitu dari lurus atrium dengan manometer menggunakan water pass. Oke. Sebelum saya lakukan perasat ya, saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Meskipun ini tindakan yang bersih, tapi biar safety atau APD saya biar dekat ya. Saya gunakan handscoon dulu. Setelah saya menggunakan handscoon ya, saya akan ulangi lagi. Bapak, posisinya sudah benar ya, dan nyaman Pak ya. Nah, ini akan saya ukur zero point-nya dengan menggunakan water pass, yaitu sejajar dengan ICS kedua mid axial. Nah, di sini dia. Kemudian saya ukur dengan menggunakan water pass titik di mana mid axial berada. Nah, kita lihat dengan melihat gelembung dari water pass berada benar-benar di tengah. Setelah sudah, kita lakukan ini penandaan untuk letak zero point pasien ya. Oke, dengan ballpoint. Setelah sudah, kemudian kita pasang. Tahap selanjutnya adalah memasang manometer ya. Kita paskan titik nol dengan tanda tadi yang kita ukur dengan menggunakan water pass lurus dengan atrium kanan pasien. Jadi, kita ukur titik nolnya, kita pasang manometernya. Nah, setelah tepat zero point pasien berada di titik nol, kemudian langkah berikutnya kita mainkan stopcock 3W-nya. Nah, ini ya, kita mainkan stopcock 3W-nya. Langkah kedua yaitu mengalirkan
infus, cairan infus menuju ke manometer atau mengisi manometer. Karena kenapa? Manometer adalah untuk mengetahui tekanan vena sentral dari pasien. Sebelumnya kita tutup yang dari pasien. Nah, kita putar dari pasien tertutup. Yang lancar adalah dari infus menuju ke manometer ya. Oke. Sampai batas maksimalnya adalah 25 cm H2O. Oke, tepat. Sudah kita isi, kemudian kita tahap ketiga adalah mengalirkan cairan yang ada di manometer menuju ke jantung ya. Dengan cara kita mainkan 3-way-nya ya. Kita putar ya. Kita putar. Ya. Kita kasih bengkok supaya tidak basah. Mohon dipegangi. Nah, ya ini off the record, ini masuk ke jantung ya. Nah, oke, kita tutup selang infusnya ya. Terus kita alirkan dari manometer menuju ke jantung ya. Kalau beneran ya, nah ini kalau beneran cairan ini akan naik turun dia di manometer ya, namanya undulasi ya. Kita lihat dia undulasi ini akan berhenti di angka 8 ternyata pada waktu kita mengukuran. Angka 8 berarti masuk dalam batas normal karena ringnya 4 sampai 11 sampai 4 atau 4 sampai 15 cm H2O. Makanya kalau nilainya 8 berarti dia normal. Ya. Kalau normal berarti maintenance. Cairan infusnya maintenance saja. 20 tetes per menit atau 20 TPM. Kemudian jika kurang dari 4, apa yang dilakukan? Kita tambahkan ya, tambahkan frekuensi tetesan aliran infus. Kemudian kalau kelebihan, ternyata lebih dari 15, apa yang kita lakukan? Kita melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian diuretik ya. Nah, oke, paham ya? Jadi kita catat 8 ya. Selama kita melakukan tindakan, apa yang harus kita lakukan adalah jangan lupa kita mengevaluasi respon dari pasien. Ya, dia sesakkah, ya, dia mualkah atau sampai pingsan, kita jangan lupa mengevaluasi pasien. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita dokumentasikan segala apa yang terjadi pada saat pelaksanaan. Nilainya berapa kita catat, respon pasiennya bagaimana kita catat. Ya, itu penata laksanaan pengukuran tekanan CVP. Ya, oke. Dari saya cukup sekian, saya akhiri dulu. Ya, sebelumnya kita jangan lupa melepas handskun ya. Setelah selesai tindakan dibuang ke bengkok, ya, kemudian baru diakhiri ya. Permisi Bapak, tindakannya sudah selesai. Selamat beristirahat kembali. Nilai CVP Bapak normal di angka 8 cm dan H2. Ya, oke, permisi. Saya akan kembali ke nurse station. Ya. Tindakan selesai. Begitulah tindakan pengukuran tekanan vena sentral. Ya, baik, saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.